tahun 2022-2023. Sebetulnya seperti disampaikan tadi oleh Bapak Ketua, bukan berarti ditambah materi, tetapi diperjelas atau dibantu dengan kurikulum mulok. Dari kurikulum itu ada dua, yang satu yang menjadi materi pokok, yang kedua menjadi materi mulok. Yang pokok itu yang berapa? Materi yang pokok 7, 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 akidah, 4 akhlak, 5 fikih, 6 SKI. Itu diulang lagi karena ada salah satu murid yang belum hafal, mungkin gurunya tidak menyampaikan. Kenapa tidak menyampaikan? Mungkin karena lupa. 1 Al-Quran, 2 3 4 5 6 7. Dari yang 7 itu, yang 5 ada pengembangan, yang 2 tetap tidak ada pengembangan atau belum dikembangkan. Yang 2 yang tidak ada pengembangan di tahun ini adalah hadis dengan bahasa Arab. Itu tetap saja hadis dengan bahasa Arab, meskipun untuk hadis bahasa Arab ketika kita sosialisasi di salah satu kecamatan yang paling ujung di Boyolali, katanya hadis itu parahnya rasa teh. Nah, kemudian di kelas 1 dan kelas 2 untuk hadis, kalau memang hadis itu harus hafal dengan materi hadis yang panjang-panjang, kemudian ada beberapa butir hadis, waktu tidak akan kebagian, bagi anak-anak tidak mungkin mampu. Makanya strategi yang harus kita jalani adalah dari satu bab, umpamanya di bab itu ada 5 atau 4 hadis, ambil 1 hadis tentang materi itu yang materi pokok. Kalau lihat ini, ketika di salah satu materi, satu bab ada beberapa hadis, ada 4, 5, bahkan mungkin sampai 6, ambil dulu 1 hadis yang paling pokok yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Hiji boleh dibaca. Hiji pertama ya untuk anak mungkin baru bisa menyampaikan lafalnya saja dulu, pelafalannya dulu. Lafalnya salah satu contoh hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyati, innamal a'malu binniyati dan seterusnya. Kalau memang meskipun dari arba'in itu bab niat itu nomor 1 ya, nomor 1. Tapi karena apa ya kebayang sampai memandang hijratuhu li dunia yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, itu panjang. Maka kalau pada materi niat cari hadis yang agak pendek tetapi juga menjadi materi pokok dan kemudian bisa terjangkau dengan kemampuan pengharaman. Itu untuk hadis. Kemudian untuk bahasa Arab, hampir di beberapa kecamatan ketika kita berkunjung menyebutkan bahwa bahasa Arab itu pelajaran yang paling sulit, pelajarannya tinggi. Nah, ketika kita lihat dan kita perhatikan pada kelas 1 umpamanya, di kelas 1 hanya perkenalan gitu, nama ya, sekitar yang ada di kelas. Ini semacam seperti ini. Itu tadinya untuk pengenalan tentang mufradat atau kosakata kita akan membuat sebuah nazam, mengembalikan nazam seperti masa lalu. Baik itu ini belum pantau itu namun biasa kemudian kita lakukan lagi esok hari. Nah, kemudian yang ada pengembangan itu 5 ya, yang ada pengembangan dalam materi kurikulum tadi 5. 1 Al-Quran, yang kedua akidah, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, yang kelima SKI. Itu yang ada pengembangan. Yang terbanyak pengembangannya adalah Al-Quran. Dari materi buku paket Al-Quran, kemudian ada kurikulum tajwid,
kemudian ada murotal, kemudian imla, kemudian tahfidz, kemudian kurikulum tilawah. Kenapa itu tilawah dimasukkan? Kenapa murotal dimasukkan? Kenapa tahfidz dimasukkan? Karena sesungguhnya pada kurikulum pokok di madrasah diniyah itu tidak ada. Tapi di Polsadin ada. Betul. Di Polsadin ada lomba murotal, ada lomba tahfidz, kemudian ada lomba tilawah. Ya, berdasarkan itulah maka kita di MKDT punya inisiatif untuk menyusun kurikulum tersebut. Menjadi 6 berarti. Nanti kita bagaimana kita mencari solusi untuk yang daripada 6 materi itu. Kemudian yang kedua yang ada pengembangannya itu adalah akidah ditambah dengan atau aqaid. Kemudian akhlak ada 2 pengembangannya. Satu adab sehari-hari, yang kedua bacaan doa sehari-hari. Padahal itu sebenarnya sudah ada di buku materi, di buku paket. Namun kita kembangkan dalam arti untuk penguatan dan penambahan materi dalam cara menyampaikan. Kemudian yang keempat akhlak di ini akhlak itu 2 ya. Di akidah yang ada mauqif, kemudian akhlak ada 2 yaitu ada sehari dan doa-doa. Kemudian fikih. Fikih ada usul fikih, nazam fikihnya. Kemudian untuk SKI sejarah Nabi, sejarah atau maulid Nabi, itu yang disebut pengembangan. Nah, untuk mencoba kita mencari solusi dari beberapa pengembangan yang tadi disebut, pada umumnya insya Allah sama seperti di Kecamatan Lewisari dengan Banyuwangi, juga dengan Sariwangi, usulannya sama. Sahur bahasa Jamalis lagi, Kang boro-boro ditambahan 5 Al-Quran. Buku paket tauge tamat diajarkeun laras itu sami. Laras. Tapi itu pertarusan nanti. Tong boro ditambahan 5. Cacak nih hiji tidak buku paket oke Al-Quran tamat diajarkeun teh. Berarti sami abdi di Banyuwangi sareng Lewisari, sami sareng Sariwangi. Diajarkeun di Jamalis. Kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu terlalu tinggi. Ayo orang desa nggak yang dibantu itu? Sami. Nah, ketika kita diundang untuk melihat, memperhatikan materi pelajaran di semester 1 kelas 1, pelajaran Al-Quran semester 1 di kelas 1, yang ingat coba apa materinya? Materi di semester awal di bab awal kelas 1 apa materinya? Apa? Mengenal huruf hijaiyah. Pertanyaannya, ada lagi yang lebih berat daripada pengenalan huruf hijaiyah? Ayat tuh. Nah, ketika menyebutkan Al-Quran pelajaran tinggi itu salah nama abdi sok bingung. Namun paling hana pelajaran Al-Quran satu aja pengenalan huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita punya solusi untuk pengenalan huruf hijaiyah. Nah, kita bantu dengan apa? Dan pengenalan huruf hijaiyah 1 alif 2 3 4 5 6 Ulangi 1 alif 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, sama. Pinter. Nah, ini hanya sekedar membantu untuk lebih meringankan penyampaian terhadap anak. Juga kita mohon maaf ketika Kiai Ashad Umam penyusun metode Iqra, beliau adalah seorang manusia yang luar biasa. Anak saya usia 3 tahun itu sampai tamat Iqra usia 3 tahun, itu yang pertama. Nah kemudian setelah agak jarang pembinaan dan pelatihan tentang guru TK, kemudian ada kelas 2 yang naik kelas 3 pindah kelas akademia 1 dan 2 nya di TK. Kemudian kita latih dites untuk membaca. Setelah surah Al-Fatihah masuk kepada surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ada huruful muqatta'ah fi awal surah, yaitu anak-anak mohon maaf tidak sedikit yang membaca alamat. Betul kan? Iya. Itu bukan salah metode, tapi kesalahan ada di guru yang tidak semuanya memahami petunjuk daripada metodologi itu. Nah di bawahnya itu di metode Iqra, ibu bapak itu harus dibagikan, apalagi ibu. Di bawahnya itu ada huruf hijaiyah tunggal. Memang di atasnya berharkat kata apa tak apa di belakang, tapi di bawahnya ada huruf hijaiyah. Seharusnya alif, ba, ta. Nah itu yang jarang disampaikan. Akhirnya anak yang hafalnya itu huruf hijaiyah yang berharkat kata. Yaitu ada perubahan untuk kita. Yang kedua, ukuran benar dan tepat menurut menurut realita yang ada pada awal iniswa, huruful muqatta'ah di awal iniswa seperti alif kemudian lam kemudian ro, seperti yang ada di surah Yusuf. Coba baca. Alif lam ro. Sekali lagi. Alif lam ro. Kemudian di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf alif lam mim ro. Alif lam mim shad. Nah, itu semangat kali ini. Nah, ukurannya. Makanya ketika kita mengenalkan huruf hijaiyah terhadap anak, sepertinya akan lebih baik ketika penyampaian sesuai dengan cara penyampaian huruful muqatta'ah di awal surah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dad, dan seterusnya. Coba kalau dibiasakan dikenalkan huruf hijaiyah dengan cara seperti itu, insya Allah ketika menemukan huruful muqatta'ah allati fi awal surah itu tidak akan kabur lagi. Insya Allah. Jadi dengan cara diulang-ulang, insya Allah akan dikenali dan terbiasa menempel kata-kata yang kita sampaikan terhadap anak. Untuk huruf hijaiyah, pengenalan huruf hijaiyah. Kemudian ini sekedar ralat saja, ralat. Yang pertama pada hukum roh, hukum bacaan roh. Yang kedua pada hukum bacaan mad,
lazim mutsaqqal harfi dan mad lazim mukhafaf harfi. Ini bisa disebutkan ralat, bisa disebutkan penjelasan penekanan, atau bisa disebutkan klarifikasi juga. Mohon maaf pada pencetakan yang baru, yang pertama pada buku paket Al-Quran, saya mengambil referensi dari Tuhfatul Atfal tentang hukum bacaan roh. Hukum bacaan roh ada berapa? 1, 2, 3, Jawazul Wajhain. Nah, yang menjadi permasalahan pada Jawazul Wajhain, dulu yang saya tulis Jawazul Wajhain, roh sukun sebelumnya berharakat kasroh, kedepannya ada huruf isti'lah. Betul kan? Seperti itu. Nah, mohon maaf, sekarang ada revisi di tahun 2020. Jadi ditambah roh sukun sebelumnya berharakat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'lah yang berharakat kasroh. Itu hanya segitu. Ulangi. Roh sukun sebelumnya berharakat kasroh dan sesudah roh terdapat huruf istilah yang berharakat kasroh. Jadi hanya firqin yang boleh tafkhim dan boleh takhfif. Yang lainnya ketika kedepannya huruf istilah tapi bukan kasroh, itu masuk kepada roh yang harus dibaca. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam mad lazim mutsaqqal harfi dan lazim mukhafaf harfi. Karena dulu saya mengambil dari referensinya Al-Ghazaliyah dan juga Tuhfatul Atfal. Ketika dari huruful muqatta'ah yang saya hanya membagi dua. Satu huruful muqatta'ah yang ketika dibunyikan, ketika dilafalkan seperti terdengar dua huruf, dan huruf yang keduanya mad. Ulangi. Satu atau kelompok satu huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah yang ketika dilafalkan seperti berbunyi dua huruf dan huruf keduanya mad. Kelompok yang kedua, huruful muqatta'ah atau huruf hijaiyah yang ketika dilafalkan terdengar bunyinya tiga huruf dan akhir yang di tengahnya huruf mad dan akhirnya huruf sukun. Contoh yang pertama, to, ha. Kan ketika dibaca dilafalkan itu seperti terdengar dua huruf dan huruf kedua sukun. To, ha. Itu satu. Dan yang kedua, yang ketika dilafalkan seperti bunyinya terdengar tiga huruf. Lam, yang satu lam, alif, mim. Mim, ya, mim. Itu terdengarnya tiga huruf di tengah-tengah huruf mad dan akhirnya sukun. Nah, pada catatan buku yang pertama kita menyebutkan bahwa ketika kaf, ha, ya, ain, shod, itu harusnya Pak. Saya menyebutkan di buku itu kaf, kemudian ain, kemudian shod dimasukkan kepada kelompok mad lazim mutsaqqal harfi. Kemudian untuk iya-nya itu dimasukkan kepada kelompok mad lazim mukhafaf harfi. Jangan pantas ngejar kita dengan pelajaran Al-Quran atas keajaran atas kebuka. Nah, di buku pelajaran yang pertama, di buku paket yang pertama, saya menjelaskannya seperti itu. Untuk revisi 2020 ada klarifikasi, ya, ada perubahan. Karena kita
mengkaji referensi yang lain, apalagi para ulama-ulama di Timur Tengah, ahlul Qur'an, bahwa ketika itu huruful muqatta'ah yang terdengarnya ketika dilafalkan seperti terdengar dua huruf dan huruf yang keduanya huruf mad, itu tetap saja namanya mad. Sekali lagi, toha itu pada satu huruf to, kemudian ha. Tapi ketika dilafalkan seperti berbunyi dua huruf dan huruf keduanya sukun, huruf mad. Toha pada buku pelajaran Al-Quran cetakan yang pertama itu disebutnya mad apa? Mad apa? Mad lazim. Oh, Pak Kioni. Sekarang mohon agar dirubah. Itu disebutnya mad tabi'i saja. Toha ya dari yasin itu ya si ya ya-nya itu mad tabi'i saja. Mad lazim mutsaqqal harfi adalah huruful muqatta'ah yang ketika dilafalkan seperti berbunyi tiga huruf dan di tengahnya mad dan akhirnya sukun, disambungkan ke huruf muqatta'ah yang lain. Alif lam mim. Yang lamnya yang menjadi mad lazim mutsaqqal harfi, mimnya mad lazim muqatta'ah harfi. Itu perubahannya. Yang dulu tidak salah, kita juga punya referensi dari Tuhfatul Atfal dan Al-Jazariyah. Sekarang kita menemukan yang baru dan insya Allah itu lebih bisa dijadikan pegangan. Itu untuk huruf hijaiyah. Nah, jadi cara karena kita dibagi-bagi ya untuk hanya menyampaikan cara saja dulu untuk Al-Quran. Umpamanya contoh di buku di pelajaran bab 1 semester 1 kelas 1 pengenalan huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah belum ada suruhan untuk menulis, tapi pengenalan dengan cara menghitung dan kemudian melafalkan. Kita bantu dengan nado. Ya, di kurikulum nado ada nado. Karena kita tidak membawa peralatan apa-apa, kalau nanti pada sosialisasi pelatihan kita akan diperlihatkan ari huruf hijaiyah sadayana ayat 28 jumlahnya hiji alif dua baka tilu tak opat tak kalima jika genap naha 7 hoda 8 dal salah dan seterusnya. Berarti terbantu anak dengan pengenalan huruf hijaiyah yang ada pada semester 1 di kelas 1 bab 1. Kemudian inilah, meskipun ini lagi proses, mohon doa dari semua. Yang paling sulit itu menyusun buku inilah. Kurikulumnya sudah, alhamdulillah, kabarnya sudah dilaunchingkan. Untuk inilah, ya karena bagaimana Bapak Ibu semua, Anda posisi SD, masuk SD kelas 1, duduk di bangku kelas 1. Pertanyaannya, mereka ketika diajarkan oleh ibu dan bapak gurunya, biasanya kelas 1 ibunya, ibu guru di kelas 1, beliau, mereka anak-anak bisa melafalkan A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya, dan juga bisa menulis abjad tersebut. Terus, ya, untuk huruf Latin anak-anak masuk SD bisa melafalkan abjad tersebut, juga bisa menulis. Nah, ini yang kita sedang kaji untuk mencoba agar ada keseimbangan antara kita mempelajari huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin.
Yang kita coba dengan cara menulis, cara mengajar menulis huruf hijaiyah tunggal. Ini ada huruf yang tunggal, kemudian ada huruf hijaiyah berharakat, fathah, dhamma dan kasroh, kemudian huruf hijaiyah bersambung dua huruf, tiga huruf, dan akhirnya ini kita sampai untuk pelajaran kita itu sampai kepada kalimat-kalimat gharib di dalam Al-Quran. Imalah, Ismail, kemudian Naqol, kemudian apa lagi? Sakta, dan kemudian Raudnya. Maka yang paling ujung itu di bab 272-273 di buku tajwid, insya Allah, dan sudah di-share kepada ketua kakak dedenya. Mudah-mudahan sudah di-share juga kepada guru-guru. Sudah? Ya. Di terakhir itu Ismam nu ayatina tengah kalimat ngan hiji dina surah Yusuf eta mah contoh lapaf malaka lata manna biwir dipanyun kedina lapaf manna. Itu salah satu kalimat gharib yang ada dalam Al-Quran itu pada pelajaran terakhir pada buku Imran. Insya Allah kita sedang proses menyusun bukunya dan sudah sampai kelas 3, kelas 4 sudah sebagian. Mudah-mudahan sampai kelas 3 dan segera disosialisasikan. Sementara sebelum ada bisa FKDT bisa mencetak, insya Allah di-share ya, biasa melalui grup, melalui WA, dan itu bahkan mohon maaf sekalian promosi saja, sekalian promosi karena kita tetap ingin berkarya dan diharapkan dari karya itu bisa bermanfaat, dan juga itu tidak menolak untuk kritik bersama. Seperti ketika kami menjadi penyusun soal, itu alhamdulillah dari setiap kecamatan yang memberi masukan itu sangat luar biasa, dan insya Allah karena kepengurusan sekarang lebih banyak, dan insya Allah akan ditangani dengan 78 orang. Yang 7 materi itu akan ditangani dengan 78 orang, karena kita punya pengurus 78, insya Allah. Nah, kita sekarang promosi, kami menerjemahkan kitab Safinah dan Tijan. Menerjemahkan kitab Safinah dan Tijan atau di share di grup ketua FKD Kecamatan, dan juga di sana disampaikan penjelasan terjemah bahasa Indonesia kan ngerangkai korsadin teh gitu nya, terus aya etana nya, terus aya bahanna kitab Safinah dan terjemahna logat ku bahasa Indonesia. Kemudian ada penjelasannya lumayan ya, maka orang tua pantan singkuring nyala upami dina bab rukun sholat, ngambil dina tafsir, rajang dina bahkan ngapunten dugi ka aya dina Fathul Bari oge. Pokona mah dilebatkeun bari diterjemahkeun. Insyaallah dengan harapan manfaat. Ya, dengan harapan manfaat. Nomor yang juga kata dugiankeun pilih nomor yang harus dimanfaatkeun. Padahal ada kuota seguri hampir 1 tahun. Kata Safinah sareng Tijan insya Allah nyaman tengah-tengah. Kantina mohon maaf pada akidah di masa kini ya, ada yang menolak akidah Imam Al-Asy'ari wa Maturidiyah. Mungkin katanya menolak akidah eta. Aya menolak yang lain bahwa itu menyaja sifat alamnya 20 kan gitu. Sementara asmaul husna terus 98. Kami mencoba untuk menengahi pendapat itu agar semuanya bisa masuk di dalamnya. Panten anpartos nabi sobian buka pangomean ke gitu. Aos mana orang seri insyaallah referensinya disebutkan ku abdi kita panula disebutkan benar biasa akan terbuka. Iya masa kata
promosi bukan untuk diuangkan, tetapi bakat hoyong manfaat pada kita berkarya di MKRT ada warisan peninggalan yang kita bisa manfaatkan oleh generasi kita ke depan. Kalau saya merotal sarang berlaku, abdi bos diabot ke akhirnya pasien muslim kurikulum namatas tidak mau, tangke pantan nada merotal teh referensinya Imam Syafi'i, lantas ya teman kadang harus bikin contoh audio atau video, termasuk tilawah ada kurikulum tilawah dari nada bayati sampai nada syikah yang muncul itu sudah ditulis. Tinggal kan haya kan di dapur saya ayah lompat tilawah. Mana ayah lompat tilawah berarti kan dipelajari. Itu bahasa pangikutan. Menurut ayah bahasa bisa dibayun ahlina mungkin gantung-gantos sampai dari oke bakal disenang. Itu sementara supaya sebagai ipak-ipaman biasa kasarnya bahasa sepintas pada imah nguningakeun upama sote secara khusus sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum yang baru itu abdi teh menunjukkan waktu teh 2 dinten tidak hafal juga jam 4 2 hari namanya baru biasa reksadana yang ada pada sakarat perkenalan mudah-mudahan jatuh kemarin yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.